Iya, sahabat keluarga muslim, olahraga salah satu dari non obat ya yang bisa terapi non obat yang bisa menyembuhkan diabetes mellitus. Nah, tapi untuk olahraga ini apakah bisa dilakukan pada setiap waktu? Nah, kita akan tanya kepada dokter ini gimana, Dok? Ya, Ya, baik Dok. Maaf Dok, ini sebelum dokter ya, jawab kita angkat telepon terlebih ya, baik, dahulu, ya, Dok ya. Tidak mengapa, Dok. ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Itu Pak Ustaz. Ya, Assalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dian dari Bandung Pak Ustaz. Iya, Masya Allah Ibu Dian kembali ya berpartisipasi hari ini. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hujan Alhamdulillah. besar jadi teriak-teriak nggak kedengeran. Oh iya, Oh iya iya iya. Oke, silakan Bu Dian pertanyaannya. Iya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. ya, Waalaikumsalam, Bu Dian. Iya, Silakan Bu. mau tanya. Kebetulan adik ipar tuh mengidap diabetes. Iya, Udah Iya, Bu, lama. iya. Kadang kalau udah kambuh tuh apa bahaya menyuntik sendiri insulinnya Dok? iya, iya. Iya, Iya. sampai menyuntik sendiri insulinnya. Ah, 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 ah. Terus kata dokter kalau sore bisa minum air teh manis. Apa gulanya tuh gula putih biasa Iya, atau tropicana gitu iya, lah. pakai gula khusus ya. Iya, Ya. Iya, iya. iya, Terus makan roti, makan nasi apa boleh? iya, Karbohidrat. iya, Nanti ibu sampaikan ya. iya, Terus harus digram nggak nasinya dok? iya, iya. Harus diapakan Bu? Ya digram. Kan boleh penggantinya. Ditimbang. Oh, ditimbang. Iya iya. Oke. Ya segitu aja dok. Berarti Ya. ini tipe 1, Dok ya? Bisa Harus- jadi Ya. tipe 2 yang sudah apa? Bisa juga disuntikkan Iya. seperti itu, Dok. Oke. Iya dokter ditunggu jawabannya syukuran. Itu gulanya gula borok-borok nggak sembuh dok. Oh iya, iya, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dian dari Bandung, ya. Iya. Oke, Langsung kita jawab beliau Masya Allah selalu Iya, tiap sering ya. setiap minggunya bergabung bersama kita di Iya. sini. Ya, silakan Dok. Iya, jadi mengenai ini sebenarnya yang dialami oleh saudara dari Ibu Dian ini adalah satu komplikasi dari diabetes ya. Oke. Mohon maaf, mungkin ini salah satu kondisi diabetes yang tidak terkontrol ya, karena sudah sampai kepada tahap penyuntikan insulin obat-obatan ya. Jadi memang kondisi seperti ini tuh bisa dua kejadian. Kalau dibilang Ibu Dian tadi serangannya ya, bisa dia kadar gula darahnya turun Iya. atau kadar gula darahnya yang naik ya, hipoglikemia atau hiperglikemia. Nah, jadi tentunya ini dulu yang harus diketahui ya. Nah, biasanya kalau hipoglikemia itu biasanya timbul gara-gara lupa makan ya setelah menggunakan insulin atau makan obat-obat glikemik. Jadi akhirnya gula darahnya betul-betul turun dan timbul penurunan kesadaran ya, kemudian keringat dingin dan sebagainya. Berarti ya. ini salah satu pengobatan obat gitu Dok ya, terapi Iya, obat gitu iya Dok betul. ya. Ini sudah Oke. sampai terapi obat kalau Terapi obat. kasus seperti ini. Jadi bisa juga karena dia terlalu tinggi ya kadar gula darahnya ya. Kadar gula darah bisa kedua hal ini. Nah, jadi memang dilihat dulu kalau memang dia tinggi berarti harus menggunakan insulin tadi. Ya, sebagai memang terapi insulin yang segera. Ya, jadi dia tidak bisa menggunakan obat-obat dari lewat mulut lagi ya. Karena memang harus segera. Kemudian kalau yang turun itu memang ada pertolongan pertama ya, menggunakan misalnya minum teh manis kalau masih sadar tentunya ya, masih sadar atau makan permen yang manis ya. Oke, memang bisa sampai kehilangan kesadaran seperti itu Iya, Dok. tentunya ya, karena kan glukosa ini yang paling penting itu untuk di otak ya. Jadi kalau dia turun kadar glukosanya, maka otak juga akan terjadi gangguan. Ya, itu tadi penurunan kesadaran. Jadi seperti itu. Jadi dilihat dulu apa masalahnya, apakah dia karena tinggi atau karena rendah ya. Nah, kemudian masalah pola makan tadi sebenarnya tetap sama ya, artinya membuat pola makan tadi. Kalau mau menggunakan minum ya dengan menggunakan gula pengganti ya silakan saja kalau mampu ya. Tapi kalau tidak mampu ya kita batasin saja. Itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Gula biasa, Gula biasa tapi dibatasi, jangan terlalu manis begitu ya. Kalau memang dia yang pas kondisinya dia tinggi. Tapi kalau dia sedang rendah,
harus manis tentunya Oke. untuk menaikkan kadar glukosanya. Berarti gula biasa aja seperti itu, Iya, Dok, ya. kemudian tadi Bu Dian juga cerita sudah ada komplikasi ya, itu komplikasi sebenarnya ada luka ya, borok ya di kaki segala macam itu komplikasinya. Jadi saran saya memang untuk lebih pertama edukasinya itu ya, menyadari bahwa memang ini penyakitnya merupakan satu hal yang harus dihadapi memang dan harus diikhlaskan. Jadi pasiennya juga mau untuk berobat. Kemudian jangan lelah untuk selalu berkonsultasi kepada dokter di sana tentunya, ya. Karena memang pertama kali dengan kondisi seperti ini yang harus kita lakukan adalah bukan sembuh sebenarnya, tapi bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari saudaranya Ibu Dian tadi. Jadi kualitas hidupnya dulu, ya kan? Oke. Nah, nanti sudah kualitas hidupnya bagus ya. Intinya pasien itu mau dulu mengikuti program. Jadi lama-lama nanti semakin baik tentunya ya. Maksud dari kualitas hidup ini dia bisa beraktivitas Iya, seperti bisa orang biasa beraktivitas atau seperti gimana? biasanya. Oke. Itu harus mendekati ke sana. Iya, iya. Ya, karena kalau tidak seperti itu kan akan kacau ya, pola hidup segala macam itu yang lama-lama membuat pasien itu akhirnya hopeless, tidak ada harapan dan penyakitnya akan semakin memburuk begitu. Nah, itu yang harus kita kejar dulu untuk dalam waktu dekat ini. Oke, Apalagi kalau sudah penggunaan insulin tadi. Oke, berarti harus dibangun dulu ya mindset yang Mindsetnya, sakit ini, ya, edukasi bahwasanya tadi. ya terutama ya jangan lu berpikir ini harus sembuh seperti Iya, itu, Dok, ya, tapi bagaimana dia harus bisa menjalani kehidupan ini Kehidupan seperti yang biasa. normal ya, sedekat Oke. mungkin kepada normal. Iya. Jadi seperti itu saran saya untuk Bu Dian tadi. Nah, berarti itu jawabannya untuk pertanyaan dari Bu Iya. Dian. Sudah cukup, Dok, ya. Iya. Oke, terima kasih banyak, Dok, dan kepada Ibu Dian mudah-mudahan ya apa yang disampaikan dokter tadi ini bisa menjawab dari yang Ibu Dian tanyakan. Iya, Nah, kembali lagi, Dok, ya ke masalah tadi ya, terapi ya. Oke, silakan, Dok. Jadi tadi kan masalah olahraga sebenarnya ini tergantung dari kegiatan pasiennya. Iya. Tidak harus dia harus pagi, harus siang, harus Iya. sore. Tergantung investasinya mau di mana. Mau di pagi, mau di sore, terserah. Kemudian yang kedua harus tahu dulu kondisi tubuhnya ya. Kadar gula darahnya, kemudian dia harus sudah paling tidak sarapan kecil ya atau makan snack tadi. Baru olahraga, jangan tidak makan terus langsung olahraga takut nanti turun. Oke, berarti Ya. dianjurkan ada dulu yang dimakan, Dok, Iya, ya, sebelum iya, benar. sebelum olahraga. Benar. Tapi kedengarannya, Dok, di malam hari itu tidak dianjurkan, nih gimana, Dok? Iya, kalau di malam hari memang kan siklus tubuh itu memang Iya. tidak dirancang untuk itu ya. Oke. Sangat disarankan itu kalau sudah di atas jam 8 itu untuk istirahat sebenarnya ya supaya memang dia memiliki kualitas istirahat yang baik. Ya, makanya Rasul juga kan habis sholat Isya itu tidur ya, Oke. anjurannya kan. Memang seperti itu yang bagus. Iya, iya, iya. Ya. Ini bukan hanya untuk mereka yang menderita diabetes, Dok, ya. Untuk semua orang. Bagi semua orang, Iya. ya, yang sehat. Istirahat itu penting loh, Oke, karena dia bisa menormalkan kembali Mm-mm. siklus tubuh kita gitu. Oke, jadi di malam hari itu aktivitas apa saja itu kalau bisa dikurangi, Dok, Iya, ya. dikurangi. Itu jam untuk istirahat untuk tubuh seperti itu, Iya. Dok, ya. Kalau mau aktivitas lagi nanti setelah bangun mungkin jam 2, jam 3 itu udah bisa lagi Oke. mau kerja. Nah, itu beberapa terapi non obat. Non Dok. obat, ya. Ini kita masuk ke obat, nih, Dok. Wah, Silakan. ini dia. Dok. Jadi biasanya terapi obat ini sebagai terapi yang penunjang sih sebenarnya. Harus kita mindsetkan seperti itu ya. Jangan sedikit-sedikit kita obat karena orang sehat itu sebenarnya nggak pakai obat ya. Oke, berarti non obat ini harus juga, Dok, Ini ya? menjadi dasarnya, Menjadi pondasinya. dasar. Itu yang harus Oke. menjadi pondasinya. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau ini sudah kita coba, biasanya dalam 1 tahun atau pasien merasa berat atau memang sudah datang dengan kondisi satu komplikasi, memang biasanya kita anjurkan langsung ke obat. Nah, obat-obat ini pun ada tahapannya ya. Jadi tahap yang ringan seperti kita menggunakan obat-obat yang hanya meningkatkan sensitivitas insulin tadi seperti metformin ya. Kemudian memang yang tahap keduanya ada obat-obat yang memang dia bisa menurunkan kadar gula darahnya ya. Sampai nanti tahap ketiga itu menggunakan substitusi insulin penggantinya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita lihat kalau kayak naik mobil ya gigi 1, Iya, gigi iya. 2, gigi 3. Target kita adalah kalau sudah gigi 1 itu tidak jatuh ke gigi 2 dan gigi 3. Nah, itu dia targetnya. Jadi pasien juga harus tahu diedukasi. Dia datang pada posisi apa? Iya, iya. Biasanya dia datang pada posisi gigi 2, berarti targetnya dia harus ke posisi yang lebih ringan gitu ya. Nah, jangan jatuh kepada yang lebih berat. Oke. Nah, itu dia. Nah, berarti ada juga kondisi di mana emang tidak lagi melalui non obat, berarti langsung Iya. ke obat Ada seperti itu, Dok, kondisinya ya? seperti itu. Misalnya Oke. pada pasien-pasien yang sudah ada komplikasi dia datang dengan kita ya, Oke. atau digagal pengobatan sebelumnya ya, atau dia dalam kondisi misalnya
ada gangguan penyakit yang lain, ya, contohnya ada infeksi berat, ya, itu memang harus menggunakan obat, ya, atau dalam kondisi hamil misalnya itu juga harus biasanya kita langsung substitusi kepada insulin, cocoknya. Nah, mengkonsumsi obat ini apakah selamanya atau bagaimana dok? Ada nanti tanda-tandanya ini sudah bisa di stop obatnya gitu? Ya, jadi di dalam terapi pada diabetes ini kita Iya. juga ada satu indikator yang kita pegang, ya. Iya. Artinya itu dari segi klinis dan dari segi pemeriksaan laboratorium. Ya, misalnya apa yang rutin kita lakukan itu biasanya kita bertanya dulu anamnesis pada pasiennya, kira-kira gejalanya sudah berkurang atau belum gejala dan tandanya. Kemudian hal-hal yang bisa terukur, misalnya tekanan darah, ya, kadar gula darahnya, Iya. kadar gula darah sewaktu, kemudian 2 jam setelah makan, ya, puasa, kemudian kita ukur juga tekanan darahnya, Iya. kemudian kita ukur juga pemeriksaan labnya itu adalah hemoglobin glikat. Hemoglobin glikat ini adalah satu senyawa di dalam darah yang menandakan bagaimana ikatan antara hemoglobin dan gula, ya. Maka semakin jelek, ya, atau semakin tinggi dari kadar hemoglobin glikat ini, maka prognosisnya semakin jelek. Kemudian kita juga ukur bagaimana kondisi dari kolesterolnya di dalam darahnya, ya. Jadi itu juga kita ukur. Dan selain yang pemeriksaan fisik tadi, kita lihat bagaimana indikatornya. Kalau dia semakin bagus ke arahnya, maka obat-obat tadi bisa kita teruskan dulu, kemudian pelan-pelan kita bisa kurangi dosisnya. Ya, karena kita biasa mulai dari dosis yang rendah dulu, baru kita tingkatkan. Atau memang ada pasien juga memang harus dosisnya langsung tinggi, ya, menggunakan 2 obat, 3 obat segala macamnya. Kalau nanti kondisinya bagus, akan kita turunkan peran tapering off namanya. Nah, kemudian lifestyle tetap itu harus, karena itu merupakan satu pondasinya. Oke, non obat tadi ini harus terus Tetap, diiringi ya, dok ya, disesuaikan, walaupun ya, nanti dengan sudah kondisinya. Kualitas hidupnya sudah Iya. bagus, tapi itu tetap harus dilanjutkan. Harus dok, tetap ya? dilanjutkan sesuai dengan Oke. kondisinya pada saat itu, ya. Insya Allah dengan demikian harapan untuk sembuh akan ada dok. Ya? Baik, insya Allah. Oke. Baik, terima kasih banyak dok, sudah hampir 1 Ya. jam kita bersama. Namun Nggak sebelum kerasa kita- ya, padahal tidak lagi kerasa. semangat ya. Iya. Dan sebelum kita berpisah dok, dokter bisa menyampaikan motivasi atau pesannya kepada sahabat keluarga muslim khususnya yang menderita diabetes mellitus. Silakan dok. Baik, pada sahabat keluarga muslim dimanapun berada. Jadi untuk penyakit diabetes ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Pilah pertama, yang penting pasien itu mengerti dulu tentang penyakitnya, sehingga tahu apa yang akan dia alami, apa yang akan dilakukannya, apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, dengan edukasi yang baik tentang pasien ini, tentunya terapinya akan berjalan dengan baik, ya. Dan kita harapkan juga penyakit diabetesnya ini bisa terkontrol, bahkan bisa sembuh nantinya. Demikian. Oke, ya berarti terapi non obat dan obat ini harus berkeseimbangan Iya, dok ya. betul, Terus ya. duanya harus dijalankan dok Iya. ya. Tidak boleh hanya salah satu saja. Kuncinya edukasi tadi. Edukasi. Oke, baik, terima kasih banyak dok Baik, atas terima kasih. penjelasannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan tadi ini sangat bermanfaat untuk kita dan untuk sahabat keluarga muslim. Tetap semangat bagi yang mungkin selama ini sudah menderita diabetes, ya, berusaha harus optimis, jalani terapi non obat dan obat, insya Allah akan sembuh. Iya. Baik, sahabat kaum muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Dan akhirnya saya Ruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.